Di video kali ini aku bakal bahas latihan 11.15 yang berkaitan dengan materi revaluasi. Jadi soal ini itu diambil dari buku Praktik Akuntansi Keuangan Menengah yang tulis oleh Pak Biswan dan Pak Lutfi Mahrus. Jadi di sini itu CV Beautiful Salon menerapkan metode revaluasi untuk kelompok peralatan salon kecantikan yang dimilikinya. Karena menerapkan metode revaluasi berarti kelompok peralatan salon ini bakal dicatat sesuai dengan fair value-nya. Di peralatan ini dibeli pada tanggal 2 Januari 2012 seharga 400 juta rupiah. Diestimasikan usia manfaatnya 8 tahun dan tanpa nilai residu. Nah, jadi di setiap akhir tahun itu fair value-nya ternyata berbeda-beda nih. Nah, kita catatnya itu harus sesuai dengan fair value-nya karena kan pakainya metode revaluasi. Kemudian, karena peralatan kecantikannya sudah banyak yang tidak berfungsi, bahkan cenderung membahayakan kalau terus dipakai, maka pada tanggal 13 Januari 2015, peralatan dijual seharga 251 juta. Yang pertama, kita diminta untuk membuat jurnal akuisisi, depresiasi, dan revaluasi tahun 2012. Oke, nah di sini kita membeli equipment dan menggunakan metode revaluasi. Di equipment, kita asumsikan membelinya itu secara tunai ya. On cash sebesar 400 juta. Kemudian jurnal depresiasi. Depreciation expense on accumulated depreciation. Sebesar berapa? Nah, di sini kita asumsikan menggunakan metode garis lurus. Berarti 400 juta dikurangi dengan residual value-nya. Kalau di sini nggak ada residual value, berarti 0. Minus 0. Dibagi dengan usia manfaatnya itu 8 tahun. Bagi 8. Berarti setiap tahunnya itu terjadi penyusutan sebesar 50 juta. Kemudian jurnal revaluasi. Untuk tahu revaluasi kita bandingkan carrying amount-nya dengan fair value-nya di 31 Desember 2012. Nah, di carrying amount-nya adalah setelah disusutkan berarti 400 juta dikurangi dengan penyusutannya 10 juta, 350 juta. Tapi di sini itu fair value kita adalah 385 juta nih di 31 Desember 2012. Berarti karena kita bakal mencatat sesuai dengan fair value-nya, berarti di sini ada unrealized gain. Sebesar berapa? Sebesar selisihnya. Karena kan fair value-nya lebih besar daripada carrying amount-nya. Berarti kita ada unrealized gain. Selisihin aja di 35 juta nih unrealized gain-nya. Nah, caranya untuk mencatat jurnal revaluasi, kita debit terlebih dahulu accumulated depreciation-nya. Kemudian ada unrealized gain. Nah kan untung nih, fair value lebih besar. Gain on revaluation. Sebesar 35 juta. Kemudian equipment kita akan berkurang. Ini nih. Saya catat dulu ya, equipment-nya kan pertama 400 juta di 2 Januari 2012. Nah, sekarang di 31 Desember 2012 itu equipment-nya ini saldonya itu harus 385 juta. Berarti harus kita kurangi dong sebesar 400 juta dikurangin 385. Oke. Berarti minus 15 juta. Kredit ya. Nah, 400 dikurangi 15 berarti kan
saldo equipment yang sekarang itu udah sesuai dengan fair value-nya, yaitu 385 juta. Oke, udah untuk yang nomor 1, gini aja. Dan yang nomor 2, membuat jurnal penyesuaian terkait revaluasi tahun 2013 dan 2014. Terus yang ketiga disuruh menentukan saldo peralatan, accumulated other comprehensive income, dan retained earning. Udah buat nih di account-nya untuk mencari saldonya. Kita masukin dulu yang tadi ya, yang jurnal yang pertama, nomor 1. Equipment udah. Kemudian yang AOC. Nih, unrealized gain on revaluation ini bakal masuk ke AOC. $35 juta. Nah. Lanjut ke yang ini. Jurnal 2013 dan 2014. Untuk yang 2013, di akhir tahun 2013, nanti kita buat lagi depresiasinya. Accumulated depreciation. Sebesar berapa? Sebesar nilai yang tercatatnya. Berarti 400 juta minus 15 juta. Kan 385 juta tuh. Dibagi dengan sisa umur manfaatnya. Berarti sisa lagi 7 tahun. Bagi 7. Kan di sini kan 8 tahun ya umur manfaat yang aslinya. Udah disusutkan 1 tahun, berarti sisanya lagi 7 tahun. Bagi 7, 55 juta. Depresiasi pasca revaluasi itu kan 55 juta. Kemudian kalau depresiasi berdasarkan harga perolehannya original cost-nya itu tetap 50 juta. Kenapa tetap 50 juta? Karena kan di sini itu pakainya metode garis lurus. Kalau pakai metode garis lurus, pasti per tahunnya itu dia bakal sama penyusutannya. Berarti sebesar 50 juta juga di 31 Desember 2013. Oleh karena itu, depresiasi berdasarkan revaluasi setelah direvaluasi itu 55 juta. Depresiasi berdasarkan harga perolehannya itu ternyata cuma 50 juta. Nah, berarti kan yang revaluasi ini lebih besar. Ada selisih 5 juta. Sehingga laba bersih setelah revaluasi itu bakal lebih kecil daripada laba bersih menggunakan harga perolehannya yang 50 juta ini. Oleh karena itu, si CV Beautiful Salon ini dapat mentransfer kelebihan beban depresiasi itu yang sebesar kelebihan kan sebesar 5 juta berarti. Nah, kelebihannya itu dari AOC, Accumulated Other Comprehensive Income, ke Retained Earning. Berarti jurnalnya itu adalah AOC pada Retained Earning. Sebesar kelebihannya 5 juta. Di 31 Desember 2013 ini fair value-nya ternyata 290 juta. Tulis dulu di sini. Untuk kita mengetahui adanya penurunan nilai atau kenaikan, kita bandingin dengan carrying amount-nya. Berarti kita cari dulu carrying amount-nya berapa sih. Nah, di akhir 31 Desember 2012 itu kan carrying amount-nya sebesar 385 juta. Setelah direvaluasi ya, terus dikurangin dengan penyusutan sekarang nih, yaitu 55 juta. Carrying amount-nya 330 juta. Fair value-nya adalah 290 juta. Karena fair value lebih kecil daripada carrying amount-nya, berarti kita rugi dong. Sebesar selisihnya. Nah, ada rugi sebesar 40 juta. Jadi, tetap kita debit dulu accumulated depreciation-nya. Sebesar 55 juta berarti.
Kemudian, nah di sini kan ruginya itu kan 40 juta ya, penurunan nilainya itu 40 juta. Nah, tapi ruginya itu akan ditalangin dulu oleh si unrealized. Tadi kan kita ada unrealized nih, unrealized gain on revaluation. Oke, bakal ditalangin dulu oleh si unrealized-nya itu. Jadi si unrealized gain on revaluation-nya itu di debit sekarang. Nah, sebesar berapa sih? Jangan kalian langsung masukinnya itu 35 juta. Tapi kita cari dulu. Sama dengan carrying amount-nya yang pasca revaluasi, berarti kan 385 dikurangi dengan depresiasinya 55 juta dikurangi dibandingkan dengan carrying amount tanpa adanya revaluasi, berarti menggunakan harga perolehannya sebesar 400 juta dikurangin. Depresiasi di 31 Desember 2012 itu kan 50 juta. Kemudian untuk di 31 Desember 2013 jika menggunakan harga perolehan, kan depresiasinya itu tetap yaitu 50 juta karena kan menggunakan metode garis lurus. Nah, berarti unrealized gain on revaluation-nya itu bukan 35 juta, tapi 30 juta. Sisanya berarti kan rugi 40 juta nih, minus 40, rugi 40. Baru ditalangin oleh si unrealized gain on revaluation itu 30 juta, berarti sisanya lagi 10 juta kan. Nah, lagi 10 juta itu berarti kita catatnya itu menjadi loss on impairment. Sebesar 10 juta. Lalu yang dikredit adalah equipment. Karena kan saldo equipment sekarang itu biar menjadi 290 juta. Kalau tadi kan masih 385 nih. 400 minus 15 kan 385. Sekarang biar menjadi 290. Sama dengan 385 juta dikurangi dengan 290. 95 juta. Jadi kredit besar ini. Oke, 400 minus 15 minus 95 juta itu dapatnya 290 juta. Berarti udah sesuai dengan fair value-nya equipment yang tercatatnya. Loss on impairment sebesar 10 juta ini bisa juga dicari dengan membandingkan antara carrying amount yang menggunakan harga perolehan, berarti tanpa adanya revaluasi itu, berarti depresiasinya itu menggunakan harga perolehannya atau original cost-nya ini. Jadi kita cari carrying amount-nya dulu. Jadi 400 juta dikurangin depresiasi di tahun 2012, yaitu 50 juta. Kalau misalnya ini tuh membandingkannya antara carrying amount yang tanpa adanya revaluasi, berarti yang menggunakan original cost-nya, harga perolehannya. Terus di tahun 2013, karena metode garis lurus, berarti kalau pakai harga perolehan tetap 50 juta. Ini nih, tetap 50 juta depresiasinya. Kemudian dibandingkan dengan fair value-nya, kurangi dengan fair value-nya. Itu 290 juta. Fair value-nya kan yang sekarang. Oke. Nah, dapat 10 juta. Itulah yang termasuk loss on impairment. Lanjut ke 2014. 31 Desember 2014 lagi kita membuat jurnal untuk depresiasi. Depreciation expense. Ada accumulated depreciation. Sebesar berapa? Sebesar nilai yang tercatatnya, berarti kan sesuai fair value-nya, yaitu 290 juta yang tercatat equipment-nya itu, dibagi dengan 6. Karena sisa umur manfaatnya itu kan lagi 6 tuh. Udah disusutkan 2 tahun. Jadi dari 8 tahun kurang 2 lagi 6 tahun. Bagi 6.
kita bandingin depresiasi revaluasi dengan depresiasi berdasarkan harga perolehan atau original cost-nya. Kalau yang revaluasi 48333, kalau yang berdasarkan harga perolehannya tanpa adanya revaluasi itu adalah 50 juta. Karena kan pakainya metode garis lurus sama setiap tahunnya. Berarti depresiasi revaluasinya itu lebih kecil daripada depresiasi berdasarkan harga perolehannya. Selisihnya itu 1.666.667. Oke, berarti si CV Beautiful Salon ini dapat mentransfer kekurangan beban depresiasi dari retained earning ke AOC. Jadi jurnalnya itu retained earning pada AOC sebesar ini 166.667. Lanjut, di 31 Desember 2014, fair value-nya itu adalah 260 juta. Oke, untuk cari tahu adanya penurunan atau kenaikan, kita bandingin dengan carrying amount-nya. Di 31 Desember 2014 ini, berarti 400 juta minus 15 juta minus 95 juta. Nah, ini tuh 290 juta ya hasilnya. Dikurangin dengan depresiasi di 31 Desember 2014, itu 48333 ini. Nah, dapatnya itu. Berarti carrying amount-nya itu lebih kecil daripada fair value-nya. Jadi kita untung. Fair value-nya lebih besar. Gain sebesar 18.333 ini. Oke, untuk jurnalnya kita debit terlebih dahulu accumulated-nya. Accumulated depreciation sebesar ini 48333. Oke, kemudian sebelumnya di 31 Desember 2013 itu kita kan ada loss nih. Loss on impairment sebesar 10 juta. Sedangkan sekarang itu di 31 Desember 2014 kita gain 18.333 ini. Nah, kita terlebih dahulu untuk mengkredit loss on impairment. Jadi unrealized gain-nya itu tidak langsung 18.333 ini, tapi kita lihat terlebih dahulu apakah sebelumnya itu terdapat loss atau enggak gitu. Karena di sini terdapat loss sebelumnya, berarti kita kredit terlebih dahulu loss-nya. Loss on impairment-nya sebesar loss-nya yang sebelumnya, yaitu yang 31 Desember 2013, 10 juta. Oke, sisanya berarti kan karena kita untungnya 18.333.333 ini nih. Nah, baru dikredit sebesar 10 juta. Nah, berarti ada sisa lagi 8 jutaan. Berarti itu bakal masuk ke unrealized gain on revaluation sebesar 18 juta ini kurangi dengan credit loss on impairment. Oke, kemudian si equipment kita kan tadi 290 juta tuh, 400 juta dikurangi 15 dikurangi 95 juta. Nah, itu tuh 290 juta. Sekarang fair value-nya adalah 260 juta. Berarti kan kita harus mencatat gimana sih biar di equipment ini saldonya itu sebesar 260 juta sekarang. Jadi kita kredit dari 290 juta menjadi 260. Equipment dikredit sebesar 290 juta minus ini fair value-nya. Oke, kredit 30 juta. Nah, saldo di 31 Desember 2014 ini kurangi pasti hasilnya itu 260 juta. Nah, itu udah mencerminkan fair value-nya, udah dicatat sesuai fair value.
diminta di nomor 3 ini untuk menentukan saldo peralatan equipment-nya ini, accumulated other comprehensive income, dan retained earning di 31 Desember 2014. Oke, ini kan udah sampai yang nomor 1 aja ya. Kemudian 31 Desember 2013, 5 juta udah. Nah, kemudian yang ini nih, unrealized gain on revaluation ini. Di sebesar ini di debit. Kemudian nih 1667 31 Desember 2014 AOCI. Kemudian ada lagi yang unrealized gain on revaluation. Karena unrealized gain on revaluation ini bakal dia tuh bermuaranya itu nanti ke AOCI gitu. Jadi saldonya ini minus dah. Kemudian untuk retain earning-nya yang 5 juta udah dicatat. Retain earning nih di debit 166667 dan di 31 Desember 2014 lagi nih. Oh ya belum. Berarti saldo akhir di 31 Desember 2014 adalah 5 juta minus ini. Nah, itu untuk yang retain earning-nya. Dan yang terakhir, buat jurnal penjualan tanggal 13 Januari 2015. Kita jualnya itu dengan harga 251 juta. Berarti kita bakal mendapat cash dan ada equipment. Nah, cash-nya yaitu sebesar 251 juta. Nah, equipment kita berkurang sebesar ini, 260 juta. Nah, cash yang kita dapetin 251 juta. Padahal nilai equipment kita itu adalah 260 juta. Berarti terdapat loss. Loss on disposal equipment. Sebesar berapa? Sebesar selisihnya. 260 juta minus 251 juta. Oke, berarti di 13 Januari 2015 udah dijual. Nih. Berarti saldo equipment kita 0 dong sekarang. Nah, peralatannya itu kan udah dijual ya. Berarti si CV Beautiful Salon ini dapat mentransfer sisa AOC-nya, nih 10 juta ini ke retain earning. Berarti jurnalnya AOC pada retain earning sebesar nih 10 juta. Berarti saldo AOC-nya itu dan 0 dong sekarang. Di retain earning-nya bertambah 10 juta. Oke, sekian dulu pembahasan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.